salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 6 dari Pokjar Kota Garo. Di sini kami akan melaksanakan penelitian pertumbuhan dan perkembangan hewan, yaitu hewan lalat buah. Drosophila sp dari telur imago dewasa. Alat dan bahan yang diperlukan. Drosophila sp atau lalat buah adalah lalat buah yang biasanya menghindap buah yang sudah membusuk. Lalat buah mempunyai konstruksi modular, yaitu suatu segmen abdomen seperti hewan Sigmitis bilateral lainnya. Drosophila sp mempunyai proses anterior dan posterior kepala ekor. Faktor yang mempengaruhi siklus hidup Drosophila sp adalah suhu lingkungan, ketersediaan makanan, tingkat kepadatan botol, pemeliharaan, dan integritas cahaya. Prosedur percobaan. Pertama, membuat medium lalat buah. A. Sediakan alat penumbuk atau blender. Jika ada, pastikan alat-alat tersebut dalam keadaan bersih. B. Menghaluskan pisang ambon dan tempe singkong dengan perbandingan 6:1. C. Sesudah tercampur dan halus, masukkanlah campuran sebanyak 2 sendok makan ke dalam botol selai. D. Masukkan kertas saring atau tisu di atas medium, pisang dan tempe di dalam botol selai. Kedua, menangkap lalat buah. A. Persiapkan botol selai dan tutup serta kantong plastik besar. B. Pergilah ke tempat di mana terdapat tong sampah atau tumpukan sampah. C. Biasanya lalat buah akan terbang dan akan terperangkap ke dalam kantong plastik. 3. Mengkultur lalat buah. A. Masukkan lalat buah yang terperangkap dalam plastik tadi dengan hati-hati ke dalam botol kultur. B. Kemudian tutuplah botol kultur dengan plastik dan ikat dengan karet gelang. C. Tusuk-tusuklah tutup plastik dengan jarum pentol agar ventilasinya baik. D. Tempatkanlah botol kultur di tempat yang teduh dan aman. E. Amati, biarkan tiap pagi dan sore hari secara teratur. Inilah tabel pengamatan kami. Pada hari pertama pengamatan kami, belum ada perkembangan. Pada hari kedua, seperti itu juga belum ada perkembangan. Pada hari ketiga, sudah mulai ada bercak-bercak putih atau telur berubah menjadi larva berwarna putih. Hari ketiga, ada embrio. Hari kelima, larva bergerak aktif dan ukurannya bertambah besar. Hari keenam, bentuknya hampir menyerupai pupa. Hari ketujuh, segmen tubuhnya mulai terlihat jelas. Pembahasan. Dari pengamatan yang telah kami lakukan, dengan mengamati pertumbuhan dan perkembangbiakan siklus hidup lalat buah Drosophila sp dari telur sampai dengan imigo, pada hari ke-0 sampai dengan 1 tubuh lalat tetap berwarna kuning kecoklatan, dan hari kedua mulai ada bercak-bercak putih yang tidak lain adalah telur. Di hari ketiga, bercak-bercak putih bersegmen dan mirip dengan belatung tetapi bentuknya sangat kecil. Proses ini terjadi sampai hari keempat, dan di hari kelima, larva mulai bergerak aktif ditandai dengan tumbuhnya yang mengeliat. Pada hari keenam, bentuknya hampir menyerupai pupa, di mana tubuhnya mulai memendek, berwarna putih dan sudah tidak bergerak lagi, bahkan diam. Di hari ketujuh, sudah mencapai fase pupa berwarna dan berubah menjadi putih kecoklatan. Kesimpulan dari hasil laporan yang kami dapatkan, berdasarkan laporan hasil pengamatan, maka disimpulkan bahwa lalat buah adalah serangga yang mudah berkembang biak. Dari satu perkawinan saja dapat dihasilkan ratusan keturunan dan generasi yang baru. Siklus hidup lalat buah pada tahap pertama yaitu telur, kemudian tahap kedua yaitu larva, selanjutnya pada tahap ketiga yaitu pupa, di tahap terakhir yaitu imigo. Kesulitan yang kami alami yaitu sarana dan memasukkan. Pertama, kesulitan dalam memahami konsep-konsep IPA terutama pada materi yang bersifat abstrak. Yang kedua, sarana dan memasukkan. Bagi peneliti lain disarankan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang makhluk hidup. Kedua, musim dapat menjadi kendala dalam menyediakan bahan praktikum sehingga dapat diharapkan peneliti dapat membuat alternatif bahan yang ditugaskan secara fleksibel. Sekianlah hasil pengamatan kami. Kami dari kelompok 6 mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kami dalam pembuatan makalah ini.
dan kami harapkan makalah ini dapat jadi pelajaran buat kita semua. Sekian dan terima kasih.